A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Hari ini kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan zaman sekarang ini zaman yang luar biasa. Banyak orang berlomba-lomba ya untuk membeli pakaian agar tertampil beda dengan yang lainnya. Kalau orang bilang istilahnya adalah outfit. Outfit. Tapi pernah gak sih mikirin kalau nanti kita di surganya Allah kira-kira outfit kita apa ya? Saya Penasaran. Apakah saya pakai jas kayak saya lagi nge-MC? Atau saya pakai baju koko. kayak Ustadz lagi ceramah. Ya Masya Allah. Sama aja berarti dong ya. Nah kita akan bahas yang luar biasa temanya hari ini. Temanya adalah outfit para penghuni surga. Alhamdulillah. Ini Masya Allah, mudah-mudahan kita masuk surga dulu. Jadi kita tahu nih bagaimana outfitnya. Nah sebelum kita mendengarkan tausiah dari para guru-guru kita. Saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah tayangan dulu nih tentang harga outfit dan fenomena anak Citayam yang lagi tren saat ini. Ini dia tayangannya. Ya Allah, zaman sekarang ya. Selebeo. Ini luar biasa jamaah nih. Ini outfit yang lagi pada ngetren zaman sekarang ini, ada fenomena ya. Yang adu outfit itu di nongkrong di tempat SCBD. SCBD itu adalah salah satu tempat di daerah Sudirman. Cuma diplesetin sama orang-orang. Jadi Sudirman, Bojonggede, Depok. Iya SCBD. Enggak masuk Bekasi ya? Enggak masuk belum. Nanti mungkin masuk Bekasinya. Ya tapi ini apakah fenomena seperti ini baik atau tidak? Nah nanti buat jamaah Islam itu indah bisa komentar di bawah ini ya. Di komen ya Masya Allah. Nah Ustadz Maulana pertanyaan ya. Apakah pakaian yang akan kita gunakan nanti di dunia ini atau yang sekarang di dunia ini kita pakai ya. Ini kayak anak-anak yang tadi kita lihat yang lagi ngetren ini di SCBD. Ini akan berpengaruh pada saat kita di surga kelak nanti. Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membicarakan tentang pakaian, outfit di surga gimana? Pakaian itu yang digunakan apakah berpengaruh dengan di akhirat kelak yang kita pakai di dunia? Jawabannya iya, iya dan iya. Kenapa? Karena pakaian yang kita gunakan akan diminta pertanggungjawabannya. Apakah yang digunakan itu dibawa kepada ketaatan atau justru dibawa kepada kedurhakaan? Apakah dibawa pakaian itu menjadi bentuk kesombongan sehingga dikatakan pakaian yang melewati mata kaki artinya tidak masuk surga. Kenapa? Karena ada pakaian kesombongan. Karena di saat itu menampilkan kesombongan. Maaf, astagfirullahaladzim tanpa menggurui, hanya mengingatkan buat kita semua bahwa berbicara tentang pakaian itu pun apakah pakaian itu menimbulkan sesuatu yang dalam artian menutup aurat atau menampilkan atau membuka atau mengumbar aurat. Nah, ini perlu dijaga nih. Atau menggunakan pakaian ini sebagai menutup aurat atau mengangkat kemuliaan. Kan ada baju dinas. Ada pakaian dinas. Ada simbol, kalau baju putih-putih itu kayaknya dokter biasanya. Kalau abu-abu biasanya polisi. Emang abu-abu? Coklat kayaknya deh. Coklat kayaknya. Ada abu-abu coklat. Abu-abu baju siapa abu-abu? Abu-abu, Coklat. ada abu-abunya. Gak ada itu perasaan aja kali. Salah ya. Perasaan penjaga toko kali. Kalau hijau itu biasanya hijau Hansip. dato. Hansip. Bukan. Hansip hijau bajunya. Tentara.
Oh, tentara loreng-loreng. Iya, ada hijau-hijaunya juga itu. Iya. Jadi kayak seperti itu. Coba ini aja Tapi saya lagi mikir omongan Ustadz tadi, saya celananya panjang lewati mata kaki, berarti saya kesombongan dong? Enggak dong? Yang dimaksud di sini adalah di zaman itu orang yang bajunya keluar, karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun menanyakan kepada Rasulullah, bagaimana dengan celana saya, pakaian saya Rasul, celana saya, pakaian saya sampai melewati mata kaki. Kata Nabi, bukan itu. Yang dimaksud itu adalah bentuk kesombongan. Nah, mohon maaf, maka yang kita miliki, sekali lagi, yang kita miliki akan diminta pertanggungjawabannya. Dari mana kau ambil, akan kemana kau pakaian. Ingat, hati-hati. Pakaian yang bertumpuk lalu tidak pernah digunakan, itu bisa jadi pertanggungjawaban. Makanya ada bagusnya kita diperintahkan untuk menggunakan pakaian itu untuk sholat. Kalau saya biasanya alhamdulillah pakaian itu saya urut. Ini dulu yang saya pakai. Jadi semua dapat urutan. Jadi biasanya kalau ada yang habis dicuci disimpan di atas, maka saya ambil dibawa. Jadi lama-lama nanti akan terpakai semua. Karena takutnya nanti diminta pertanggungjawabannya, kenapa banyak pakaian terus tidak dipakai. Kalau bisa dipakai sholat, dipakai ibadah. Kalau bisa, ini sudah dipakai umroh, dipakai haji, dipakai ke tanah suci, dipakai ibadah ke masjid. Jadi semua baju-baju itu sudah pernah dibawa ke masjid. Minimal seperti itu. Atau sudah pernah dipakai sholat. Jangan sampai cuma ditampilkan di hadapan manusia, terus nauzubillah, summa nauzubillah, justru tidak gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi pakaian itu bisa menjadi pertanggungjawaban di akhirat, bisa jadi kebanggaan. Lalu pakaian yang kita gunakan menjadi saksi dari kemudian. Jadi saksi. Jadi pakaian itu mohon maaf sampai Nabi Musa alaihissalam diceritakan menggunakan pakaian double. Oh, iya. Jadi jangan sampai salah pengertian juga. Yang dimaksud Rasulullah ini memang penjelasannya berarti karena memakai pakaian itu dengan penuh kesombongan sebenarnya itu. Jangan. Kalau saya pakai baju seperti ini kan alhamdulillah bukan bentuk kesombongan. Bukan. Karena dari wardrobe. Saya tahu, karena Bapak juga berenang pakai baju ini. Saya pernah lihat di laut. Sama saya berenangnya pakai baju kayak gini juga. Baju koko. Saya pikir nih kan warna-warni. Karena gini, mohon maaf. Kita kan senantiasa diajar sama guru kita itu pakailah pakaian yang sewajarnya yang kau pakai. Iya, yang biasa dipakai. Iya. Terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah atas penjelasannya. Kita lanjut lagi di jamaah. Yeay. Nah ini yang paling saya bingung ya. Karena katanya di surga itu nanti itu laki-laki perempuan semua pakai perhiasan. Dan perhiasan itu terbuat dari emas. Dan kalau di dunia ini kan yang pakai perhiasan emas kan cuma perempuan. Betul. Laki-laki kan nggak boleh. Haram. Karena katanya nggak bagus haram. juga buat secara ilmiahnya. Betul. Buat laki-laki karena itu menyerap ke darahnya jadi menimbulkan apa gitu. Betul. Nah kenapa di surga boleh Bib? Nah ini menarik. Apa yang menarik? Bahasannya. Pikirin tangannya. Tangannya dulu yang narik. Silakan penjelasannya. Ya udah. Afwan Mas Fadli, Iya, Ustaz silakan, Maulana, Bib. Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhurriyyatih wa ahli baitihi wa ansarihi wa saharihi ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya nonton Islam itu indah. Yang dimana berharap akan keberkahan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apakah emas di dunia ini haram atau halal untuk laki-laki? Ternyata emas kalau kita pakai nih, ada orang nikah, dia tunangan, dia pakai cincin emas. Haram gak sih buat laki-laki? Haram. Emas di laki-laki haram, sutra di laki-laki haram. Tetapi kenapa di dalam surga itu boleh atau enggak sih? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 23. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala masukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang di bawahnya mengalir, apa yang mengalir? Sungai-sungai. Di situ adalah kenikmatan yang Allah taala berikan. Dan di dalamnya mereka dikasih perhiasan
dengan gelang-gelang dari emas, cincin dari emas dan mutiara, yakut merah dan lain sebagainya, alulu wal marjan dan lain sebagainya. Inilah mereka penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau saya tanya sama Mas Fadli, di surga tuh orang-orang pada sholat lagi gak sih 5 waktu? Nggak tahu saya, Bib. Saya kan belum masuk surga. Belum masuk surga. Kalau di surga saya cerita sama Bib. Ya udah, insya Allah kita bareng-bareng masuk surga. Amin, Jadi amin, tahu. ya Allah, Nah, amin. mudah-mudahan di rumah penonton juga tahu. Sholat gak sih, ibadah gak sih? Nanti ada penjelasannya dari guru-guru kita. Tapi di sini ditanya dulu, kalau emas kita pakai gak di sana? Kita pakai emas di sana. Kita pakai perhiasan, kita pakai segala sesuatunya yang menarik. Dan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Surat Al-Hajj tadi ayat 23. Mereka pakai gelang, mereka pakai emas, mereka pakai perhiasan. Mereka dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ridhai mereka, Allah berikan keberkahan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia yang dimuliakan oleh Allah. Mereka siapa yang mendapatkan kenikmatan? Orang yang bertakwa. Orang yang beriman kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kemuliaan mereka, Allah kasih kenikmatan kepada mereka. Makanya sholat 5 waktu yang rajin, ibadah yang benar, tahan hawa nafsu kita. Jadikan kita manusia yang berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermaksiat, jangan zina, judi, khamar dan lain sebagainya, jauhan. Dan juga jangan berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata yang bisa membuatkan kehancuran dalam diri dan jiwanya. Akhirnya celaka dia. Nauzubillah min zalik. Terima kasih banyak Habib. Ya. Jadi ternyata di surga itu yang namanya emas justru jadi perhiasan kita. Betul. Di dunia dilarang. Sutra pun begitu tadi ya. Ini Betul. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Ya Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Nanti katanya ini saya dengar juga ya penghuni surga ini akan mengenakan pakaian yang warna hijau. Pertanyaannya Ustadz Syam, emang ada alasannya harus pakai pakaian hijau? Kalau kita pakai pakaian kuning kayak sekarang gini atau ada coklat-coklatnya? Ya bebas. Boleh kan? Boleh. Atau jangan kalau neraka merah gitu, kalau surga hijau. Atau bagaimana penjelasannya, mohon izin. Silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu guru kami semua, Ustaz Ya, Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Insan ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ternyata bagi para penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, bagi para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, Allah sediakan bagi mereka perhiasan daripada perak. Jadi kalau ditanyakan tadi perhiasan emas, ada juga yang disediakan perhiasan perak dan emas. Lalu mereka juga diberikan pakaian ya min sundusi wa istabraqa khudrin, yakni yang berwarna hijau. Subhanallah. Jadi ternyata pakaian di dalam surga itu berwarna hijau. Di ayat yang lain dalam surah Al-Kahfi disebutkan ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqa متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Jadi ada beberapa redaksi ayat yang menyebutkan pakaian berwarna hijau bagi para penghuni surga kelak. Kalau pertanyaannya boleh nggak memakai warna yang lain? Yang disediain pertama kali adalah warna hijau dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata ketika masuk ke surga warna apapun boleh kita pilih. Namun ketika ada yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pasti itu yang terbaik bagi kita dan mata kita akan memandangnya dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alasannya apa warna hijau? Dan ternyata Nabi SAW juga menyukai warna hijau.
Di antara warna yang utama bagi baginda Nabi SAW adalah warna putih. Kata Nabi SAW, kenakanlah pakaian berwarna putih karena ia lebih bersih, putih dan bercahaya. Dan kafanilah saudaramu ketika ia meninggal dunia dengan pakaian berwarna putih, dengan kain berwarna putih karena itu lebih utama pula. Namun ternyata suatu ketika Nabi SAW pernah keluar daripada rumahnya dengan memakai 2 helai kain yang atasan dan bawahannya itu yang berwarna hijau. Berarti alasan kedua, yakni karena itu adalah pakaian atau warna favorit daripada baginda Nabi SAW. Yang ketiga, kalau kita secara manusia gitu ya, ternyata di kantor-kantor kita akan melihat banyak sekali ruangan yang ada unsur warna hijaunya. Ya, kalau perlu dikasih tanaman sintetis di situ. Subhanallah, ini ada rumput sintetis. Kemudian di ruangan-ruangan biasanya orang sampai bikin kaktus-kaktus palsu gitu ya, ditaruh di mejanya atau yang asli. Yang jelas yang berwarna hijau. Secara psikologi menurut penelitian bahwa itu akan lebih merefresh otak seseorang, membuat orang lebih mencintai pekerjaannya, mencintai ruangan di kantornya. Subhanallah. Jadi ada secara dalil Al-Quran, ada secara kesukaan baginda Nabi SAW, dan yang ketiga ada secara fitrah manusia yang ternyata manusia menyukai warna hijau karena itu adalah warna pepohonan atau warna tumbuhan. Wallahu ta'ala alam. Saya izin dulu ya, bentar. Ke SCBD, ketemu teman-teman saya dulu ya Bib. Izin Bib, Ustaz Syam. Kenapa kayak gitu? Mau adu mekanik. Aduh mekanik. Pakaian yang bener dong. Lah, kita kan masih syuting, Li. La ilaha illallah. Aku ikut yuk. Lah, malah ikut nih jamaah. Habis kita aja yang hukar. Ya udah jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Ikut gak, Bib? Enggak.